jadilah orang-orang yang berbakti kepada lingkungan, jadilah orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, terutama di tengah-tengah keluarga kamu. Jadilah seperti saya, Preman Insan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini kita bincang-bincang dan ketemu dengan abang kita, Bang Logo Timur. Yuk guys, kita wawancara beliau. Halo Bang, apa kabar Bang? Kabar baik. Wih, makin keren aja Bang. Kalau keren mah udah dari dulu ya. Oh gitu. Nah, makanya sudah punya istri dan anak. Amin. Bang, pengen tahu nih Bang, sebelum abang masuk ke dunia entertain itu dan jadi aktor, sebelumnya kerjanya apa sih Bang? Nah, kalau mau nanya pekerjaan, ya kita bilang sih umumnya preman sih. Tapi preman bukan preman yang jahat ya, tapi preman yang agak bagus, baik-baik lah, artinya kita jalani sesuai dengan koridor. Yang dalam arti ya, kita kebetulan dipegang di daerah pasar, ya kita kelola pasar dengan baik. Sebelumnya abang di Jakarta atau di NTT Bang? Saya orang NTT asli, tapi sekolah saya sampai selesai SMA di Timur-Timur. Jadi saya datang dari Timur-Timur pun mengikuti program tenaga kerja dari Bu Tutut. Tahun 89 akhir, masuk tahun 90. Dan masuk pada saat main film, ya kapan Bang? Nah, ini kalau memain film, kebetulan selama saya di Tanah Abang, saya punya kenalan. Saya akhirnya baru saya tahu dia adalah aktor laga juga. Namanya udah almarhum ya, Alung namanya. Jadi setiap malam minggu itu dia pasti minum di sana. Terus saya diajak, dan kebetulan pada saat itu persiapan untuk sinetron sekitar 15 episode itu kalau tidak salah. PH-nya punya Ketua Umum PASMI sekarang nih. Jadi nama PH-nya itu Johar Mandiri Jaya, yang punya Ibu Alicia Johar. Tuh, nah, di situ kita berlima ya. Situ ada Heru Pelari ya, bukan Pelangi. Terus ada Jimmy, Napu, Alun dengan saya. Jadi yang tiga ini sudah almarhum semua. Ya sampai sekarang saya masih bertahan. Dan waktu film itu kita syutingnya di Puncak. Itu seniornya ada almarhum Muni Kader, ada Irawan, bintangnya itu almarhum Ustadz Jeffrey. Salah satu bintangnya itu ceweknya itu Fitri Handayani. Ya seniornya kembali lagi, seniornya itu ada Muni Kader, ada Irawan. Nah dari situ selesai syuting film itu kita berlanjut lagi dengan judul lain itu Di Antara Dua Sisi. Nah, setelah syuting itu ya kesini kan kita makin kenal nih teman-teman kru ya, mulai dari sutradara, pimpro, semua kita. Akhirnya kita berkembang, kita sering di calling lah. Nah, jadi tokoh kita ini tokoh agak antagonis. Lebih banyak ke antagonis Bang? Lebih banyak antagonis. Kalau misalnya peran lain nggak pernah main? Saya kalau dikasih peran apa saja saya bisa mainkan. Hanya kan semua rata-rata kan udah tahu bahwa oh ini tokohnya ini, jadi udah pasti kita dikasih tokoh itu. Bahkan kami berharap supaya mendapat tokoh baik. Nah saya masih ingat tokoh baik saya waktu masih dari Babe Dedi Setiadi itu kita garap, kalau nggak salah punyanya Deddy Miswar itu Lilis Pulang Kampung. Itu di bulan puasa itu kebetulan saya jadi orang baik-baik tuh, jadi super truk. Nah, super truk yang akhirnya jatuh cinta dengan salah satu orang yang punya warung di situ. Terus pacaran, terus tiba-tiba dia mau pingin usaha jahit, kita beliin mesin jahit. Begitu sampai di rumah mau antar mesin jahit, terus tiba-tiba ada kedengaran obrolan di dalam bahwa dia sudah punya anak, dan saat itu saya putuskan. Itu cerita sedikit ya untuk Lilis Pulang Kampung, itu dapat tokoh agak bagus. Pada saat abang meninggalkan dunia hitam lah, itu kenapa tuh Bang? Jadi kalau saya mau meninggalkan dunia hitam ini itu secara spontan ya, secara spontan
karena saya sudah mulai sibuk dengan syuting, akhirnya dengan sendiri saya tinggalin pelan-pelan. Nah, karena saya juga malah saya berterima kasih ya untuk teman-teman yang ajak saya di film, karena saya berpikir nggak mungkin selamanya saya hidup di dunia seperti itu. Ya, dunia itu yang tidak jelas. Dan akhirnya saya bersyukur bahwa di dunia entertain saya mendapat jati diri. Artinya saya masih bisa menyesuaikan diri dan berinteraksi dengan dunia entertain, sehingga saya juga dapat julukan sekarang ya bahasanya artis lah. Tapi kita di sini aktor yang belum tenar, tapi hampir setiap film kami ada. Nama asli siapa, Bang? Nama asli saya Tertulianus Logo. Hanya kalau di kredit titel biasanya logo Timor atau logo Valember. Logo Timor itu maksudnya apa tuh, Bang? Nama marga saya Logo Timor, ini asal saya dari Timor. Iya. Nah, kalau lihat film-film Abang ini sampai sekarang kesibukan Abang apa sih, Bang? Oh ya, jadi dengan lesuhnya perfilman yang sekarang kita sama-sama tahu, karena di persaingan dengan dunia digital ya sambil menunggu callingan terus syuting, saya buka perusahaan nama Videosia untuk menangani atau membantu leasing yang mobilnya bermasalah. Bang, ada kisah dulu saya pernah dengar mengenai anak Abang diculik gitu. Terus Abang maafkan penculiknya. Padahal kan kalau di satu sisi kan Abang ini sikapnya temperamen dan keras lah di dunia kelam inilah, dunia premanisme. Nah, bisa diceritakan nggak, Bang, tuh sampai mau maafkan tuh yang nyulik anak Abang? Memang ini sangat tragis ya. Karena di saat saya sudah memulai karir saya di film, sudah mulai menanjak, saya diuji sama Yang Maha Kuasa. Pada saat itu persis saya ingat benar, saya waktu itu senatornya Kendi, waktu itu saya fighting dengan Adipura. Jadi saya pulang, saya suruh beli makan sama pembantu, anak saya ikut, dan ikut terus ya. Panjang lebar, 3 hari kemudian kami ketemulah anak saya ini. Itu pun melalui berita dari koran, waktu itu korannya itu pas pos kota sama lampu merah ya pada saat itu. Nah, begitu dia sudah ditangkap, diproses hukum. Nah, sudah diproses hukum, waktu itu memang ada indikasi ada bekerja sama dengan penjual anak, itu mafia penjual anak begitu. Nah, salah satu anak saya nih, jadi begitu dia udah ketangkap, dia di polsek, saya coba rayu, karena dia mau diapain nggak bakalan mau, kecuali kalau saya datang baru dia mau. Nah, disitulah terungkaplah beberapa mafia. Setelah dia dipindahkan ke lapas, saya juga masih mengurusi. Jadi pakaiannya kan masih ada di rumah, jadi saya minta sama istri mah udah cuci aja pakaiannya, terus kita bawa ke lapas. Nah, sampai dia mau sidang, dia kan butuh baju putih, rok putih, ya kita beliin. Nah, pada saat sidang, mulai pas keputusan pengadilan pas mau ketuk palu, saya tahan, dia datang di kaki saya, dia menangis, dan saya minta Pak Hakim bebaskan dia sekarang. Karena apa? Karena masalah saya ya, urusan saya. Loh, dia kan sudah menjalankan hukuman. Berarti apa salahnya seorang Logo yang tadi hidupnya arogansi, masa tidak punya hati? Karena semua itu niat itu datang bukan karena merencanakan, tapi tiba-tiba. Jadi saat itu juga tidak jadi ketuk palu, dan semua yang ada di dalam ruang sidang hening semua, bahkan semua menangis ya. Dan itulah mungkin kalau dibilang terharu, ya saya sudah melakukan hal yang terbaik, karena bagi saya yang terutama anak saya ketemu dengan selamat. Jadi tidak ada masalah buat saya, apa salahnya kalau dia sudah diberikan hukuman
dan dia wajar untuk bisa mendapatkan keringanan untuk keluar. Jadi tuntutannya 8 tahun, dikasih keringanan jalan 4 hari atau 1 minggu, langsung dia bebaskan dan pulang pun saya ongkosin. Jadi itu sedikit singkat cerita bagaimana saya bisa menjalani hidup saya yang naik turun dan saya banyak cobaan. Ya, cobaan saya yang paling sangat menyedihkan, apalagi sangat sakit ya, pada saat itu saya lagi naik daun, tiba-tiba saya dikasih cobaan anak saya diculik. Tapi bagi saya tidak masalah, udah selesai bahwa anak saya masih ada sampai sekarang selamat. Dan abang sekarang gimana? Apakah masih arogan atau masih tidak agak sabar? Kalau arogan, ya kalau saya prinsipnya saya tidak pernah mengganggu orang. Jual mau beli gitu? Saya tidak ganggu orang, tapi kalau lu paksa ya saya harus beli dengan harga berapapun. Tapi ya alhamdulillah sampai detik ini, ya semenjak kejadian demi kejadian sampai sekarang kita hidup nyaman-nyaman saja. Kita enjoy saya dengan keluarga saya dan adik-adik saya yang sekian banyak. Ya alhamdulillah kami di Tangsel sini menjaga marwah NTT supaya tidak ada keributan-keributan, itu aja. Sampai sekarang Pak? Sampai sekarang. Bang, organisasi Putra Putri NTT ini kan kuat nih Bang di Indonesia. Nah, abang itu diangkat sebagai apa sih Bang di organisasi? Jadi ini sebenarnya semuanya kebetulan. Kebetulan ini karena didasarkan dengan orang lama dan orang baru. Kita ini kan mau dibilang kita pencetus dari zaman kita itu. Jadi saya tadinya di Jakarta, begitu saya menerima musibah anak hilang, terus rumah saya diserang, nah saya berkeinginan untuk hengkang ke Tangerang untuk mau pelan-pelan meninggalkan hal-hal seperti itu. Nah ternyata saya sampai di Tangerang, masyarakat Banten asal itu lebih banyak lagi. Nah, jadi adik-adik semua ini biar mereka tuh mau bergerak di bidang sosial, saling bantu satu sama yang lain karena hidupnya terpisah-pisah gitu. Nah, akhirnya mereka sepakat untuk membuat satu paguyuban ya. Paguyuban awalnya itu dinamakan PAT, Persatuan Anak Timur Tangerang. Nah begitu saya dari Jakarta ke sini, mereka tahu, mereka ajak saya, abang, kalau PAT ini enggak ya, cuma di Tangerang Selatan. Nah kalau abang ini kan dikenal Jabodetabek. Jadi bagaimana kalau kita rubah ini? Jadi dari PAT rubah menjadi FKPP NTT yang kepanjangannya Forum Komunikasi Putra Putri Nusa Tenggara Timur. Nah pada saat itu saya dipilih secara aklamasi. Nah sampai sekarang. Dan kemarin kami juga habis adakan acara silaturahmi akbar sekaligus Pekan Seni dan Budaya NTT tanggal 25 kemarin. Alhamdulillah acara kami lancar dan damai. Harapan abang ke depan apa Bang? Kalau harapan saya untuk adik-adik saya khususnya, ya saya cuma mau memberitahukan bahwa apa yang pernah saya buat jelek, kalian tahu, jangan pernah kalian lakukan itu lagi. Tetapi bagaimana kalian mendapatkan suatu pengetahuan yang baik, kamu pertahankan, karena hal itu akan menjamin kehidupan kamu di depan. Artinya keputusan kamu adalah keputusan kamu, jangan ikut kami yang dulunya yang arogansi. Karena sampai sekarang, saya pribadi saya juga mengalami. Dulu kita arogansi, yang bahasa tadi bilang preman, jatah kemana-mana, adalah duit, kita nggak pintar simpan. Nah ini hal-hal yang begini jangan ditiru. Mungkin pesan saya kepada khususnya orang Banten asal NTT ya, yang sudah ada sekitar lebih sudah ribuan orang sini, ya jangan ikutin contoh yang tidak baik lah. Harus punya punya prinsip. Orang bisa, kenapa kamu nggak bisa? Tapi hal-hal yang positif. Ya. Tuh.
Dukungan keluarga gimana bang? Kalau dukungan keluarga, karena kebetulan saya yang paling tua ya dalam satu keluarga, jadi keluarga saya itu semua rata-rata ya apa kakak berbuat kalau memang baik untuk kakak dan banyak orang, kenapa tidak? Tapi di situ kan ada plus minusnya. Kadang kita baik, dibilang tidak baik, kadang kita bilang jelek, dibilang jelek, tapi semua kita ambil hikmah. Dan sekarang alhamdulillah dengan berlalunya waktu dari dunia yang hitam ke dunia entertain, sekarang sudah jarang syuting. Saya punya usaha selain dari saya ketua umum FKP NTT, saya punya usaha kecil-kecil. Alhamdulillah bisa menopang keluarga saya. Jadi saya bisa meninggalkan, ya sudahlah itu masa lalu. Jadi saya berusaha untuk membuka lembaran ini dengan keutuhan keluarga saya dan adik-adik saya pada umumnya. Bang, waktu mulai itu mau pindah dari meninggalkan tanah abang lah gitu ke dunia entertain, sampai enak juga nih main film itu, sampai mau keinginan untuk pindah, udah tinggalin tanah abang, itu prosesnya kayak gimana bang? Kalau saya bilang semua saya kebetulan, tapi ada hikmahnya. Jadi dari yang tadi dari gelap pindah ke terang bahasa saya ya. Kenapa? Saya ada hikmahnya. Jadi tadinya saya sudah dikenal di Tanah Abang bahwa arogansi. Kok tiba-tiba Abang lo main film? Gimana ceritanya bisa main film? Nah kalau kita cerita bagaimana bisa cerita, panjang lagi. Yang jelas mulai dari situ, saya mewakili orang timur yang di Tanah Abang. Dalam hal ini abang kita Hercules, saya dikenal, saya bahkan dipanggil Mitun Cakraborty. Bintang film India, mirip-mirip katanya. Jadi disitulah saya manjur, wah sekarang udah nggak rese-rese lagi lah, udah baik, abang udah di film, jadi udah bagus lah, udah bang stop, udah teruskan di film, nggak usah rese-rese. Saya bilang, ya rese-rese siapa? Itu kan rese saya kan yang dulu, sekarang kan enggak, yang penting kamu udah tahu. Ya. Jadi kalaupun saya lagi kosong, pasti ditanya apa masih syuting, saya masih syuting. Kenapa? Supaya image saya yang kembali dulu, yang arogansi itu jangan ditimbulkan lagi. Enakan main film atau jadi kecamatan apa? Kalau bilang mau pilih enakan mana, yang jelas kan yang punya masa depan kan jadi aktor. Iya, karena di preman mah sampai kapan ya nggak jelas, hanya cuma kesenangan sesaat. Tapi kalau di entertain udah jelas bahwa kalau kita mampu memerankan sesuatu yang diberikan oleh sutradara, itulah yang terbaik yang kita akan berikan, sehingga masyarakat akan melihat, oh dia bagus apa tidak bagus. Nah di situ kan perkembangan kita dari situ. Jadi saya dari Tanah Abang saya ke entertain ini, semua orang saya bahwa saya ini aktor. Nah, jadi saya nggak disebut lagi bahwa dia preman, bukan. Udah hilang ya? Udah hilang, saya masih aktor. Nggak gitu bang. Bukan bilang, wah ini aktor, ini band, tapi preman gitu. Sekarang nggak ada kata-kata gitu. Enggak, apapun peran yang saya dapat itu kan saya sebagai aktor harus menjalankan. Ya, bahkan malah apa yang saya alami di luar, di film kadang-kadang saya terapkan itu. Jadi natural nanti jadinya. Jadi kalau kadang dikasih skenario, saya bilang, izin ya, saya nggak pakai skenario ya. Tuh. Bang, seingat abang itu, abang udah main berapa film layar lebar dan sinetron sih bang? Apa aja? Ya salah satunya itu ada Insomnia, Rumah di Atas Awan, Puyang, dan yang lain-lain. Ada sekitar puluhan lah. Sinetron itu Layar lebar. Kalau sinetron? Sinetron masih zamannya Rasa Hilai, hampir semua judul saya main. Terus di Virgo juga, Hidayah, saya main juga. Di Cinema Art saya main juga. Hampir semua saya sudah main. Bahkan yang anak saya tadi saya cerita bahwa terakhir anak saya hilang itu ya pas di Candy, Bintang, Mat Solar, itu saya main semua. Termasuk di beberapa judul di Bang Haji Mandra, itu Joro, Jenggo, saya ikut main juga. Ada penerus nggak bang?
Nggak ada, Itu enggak bang. nggak ada, Anak-anak nggak udah ada. nanti, Bang. Karena kita sudah tanya sama anak-anak udah cukup papa aja. Jadi anak-anak mau jadi apa nanti bang? Saya kalau untuk anak-anak ya saya kembalikan dengan kemauan mereka. Kita ya cuma namanya kita membimbing ya kita marahkan. Kalau kita yang bilang, oh kamu harus ikut apa, harus begini ya nggak bakalan mungkin. Itu berselisih paham. Jadi ya kita sebagai orang tua udah kita marahkan anaknya. Udah nanti ke depan mau seperti apa, yang penting masih dalam taraf normatif ya, masih dalam taraf bilang ke depan dia punya kehidupan seperti apa pasti kita dukung. Bang, yang saya dengar ini kan abang dekat banget dengan banyak keluarga. Kira-kira kedekatannya seperti apa sih bang? Kalau bilang kedekatan dengan Abang Hercules, dari awal kita sudah sangat dekat, ya. Hanya Abang Hercules ini kan orangnya punya prinsip hidup yang orang lain tidak tahu. Jadi kadang-kadang apa yang dia mau kita tidak tahu, tapi yang jelas dia sosok orang yang baik, ya. Dia sosok orang yang pemersatu, ya, dan bijak di dalam pengambilan keputusan atau masalah yang dihadapi, ya. Karena saya tahu persis, saya dekat dan saya tahu orang seperti itu. Jadi kalau ada orang yang menganggap bahwa Hercules premas anarkis, saya bilang enggak, tidak sama seperti yang kamu tuduh pada dia. Bahkan sampai sekarang pun sudah pulang umroh, ya. Bahkan sudah mendirikan organisasi yang namanya GRIP, sudah di mana-mana, dan itu saya lihat juga dia tidak bergerak lagi di bidang dunia kelam lagi, tapi dia usaha. Nah, ini contoh yang baik buat kami adik-adik, maka kami pun mengikuti, walaupun sedikit-sedikit kecil apapun usaha, kita mengikuti beliau. Jadi sehingga di mata masyarakat bahwa rombongan Hercules itu bukan seperti apa yang mereka tuduhkan itu. Jadi saya bilang Hercules sangat baik dan dia peduli. Intinya itu saja. Tak kenal maka tak sayang. Nggak kenal maka tak sayang. Jauh apa lama bang dengan Maya? Kedatangan kita mulai dari tahun 91 sampai 96 saya masih di Batam dulu, saya di Batam, ya, sampai sekarang kita masih dekat karena kita anggap Hercules itu sebagai kakak dan sekaligus orang tua kami, karena dia menjadi panutan untuk kami semua orang NTT yang ada di Jabodetabek. Iya. Bang, pesan dan kesan terhadap anak-anak muda sekarang itu apa sih bang? Kalau pesan saya, jangan mengikuti yang jelek, tapi yang baik, yang memberi contoh yang baik itu harus diikutin. Karena apa yang kita jalankan kalau jelek, tentunya akan mengimbas kepada masyarakat yang menilai bahwa orang ini pasti kehidupannya juga jelek dan pasti ditakutin di lingkungan dan tidak dihargai di lingkungan. Jadi pesan saya, jadilah manusia atau orang yang dapat dicontoh. Minimal rajin ibadah, ya. Apapun agamanya, datang kepadanya, minta, maka akan diberikan. Karena saya sudah insaf dari apa perbuatan saya yang dulu. Jadilah orang-orang yang berbakti kepada lingkungan, jadilah orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, terutama di tengah-tengah keluarga kamu. Jadilah seperti saya, Preman Insaf. Keren ya. Guys, usai sudah bincang-bincang kita dengan Bang Logo Timor. Mudah-mudahan banyak manfaat dari perbincangan kita. See you guys di next episode. Bye guys, wassalam. Terima kasih bang. Sehat selalu bang. Sukses selalu kamu. Ya, kesehatannya sehat juga. Makasih bang. Semoga sukses. Amin. Sampai ketemu lagi bang.